Bersaing itu ya secara sehat, jangan kayak Mas Tony, dia bersaing sama temennya. Karena merasa disaingi, kemudian akhirnya menumbangkan usaha dan juga bisnis dari temannya. Bahkan sampai ngirimin teluh, santet ke istrinya si Mas Dayu sampai meninggal dunia. Jadi nggak hanya usahanya aja yang ditumbangkan, tapi secara kehidupan, kebahagiaan, semuanya ditumbangkan, dihabisin. Istrinya mati karena disantet sama Mas Tony. Dan pada akhirnya Mas Tony pun harus menerima akibatnya. Dia dipenjara dan divonis hukuman mati karena akibat dia melakukan sabotase dan pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Mutaharun. Apa kabar kalian semua, lur teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lur, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang dimana ini adalah kisah nyata yang dialami oleh narasumber kita. Nah, di sini narasumber kita bercerita, tapi untuk namanya itu tidak disamarkan. Nama tokohnya di sini dan juga nama tempatnya, karena memang kata narasumber kita ini nggak apa-apa mas, diceritain aja, disebutin nama aslinya nggak apa-apa. Walaupun ini sebenarnya ada sebuah kisah yang menyedihkan juga, tapi ini ya bukan aib sih sebenarnya bagi narasumber, makanya beliau mengizinkan untuk disebutkan namanya. Nah baiklah, kisah ini berarti tentang sebuah teluh, yang dimana teluh itu membuat istrinya ini harus meninggal dunia setelah usahanya ini bangkrut. Nah usaha bangkrut ini pun sebenarnya usaha itu dihancurkan oleh kiriman teluh itu sendiri, oleh si pelaku. Dan hingga pada akhirnya usaha yang dulunya bangkrut akhirnya bisa diraih kembali secara finansial, ekonomi, bisnisnya juga akhirnya kemudian maju lagi. Dan itu semua karena kekuatan sedekah. Nah seperti apa? Kalian pasti penasaran kan? Yuk nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Narasumber kita namanya ini Fajar Dayu. Nah di sini panggilannya itu Mas Dayu. Nah Mas Dayu ini punya istri, namanya itu Mbak Yuli, tapi mereka berdua belum dikaruniai anak. Nah Mas Dayu ini sendiri dia punya teman bisa dibilang teman baik. Nah tapi di sini Mas Dayu temennya yang namanya Tony itu ya bisa dibilang saingan dalam usaha atau bisnisnya. Mas Dayu ini usianya kurang lebih sekitar 40 tahun pada saat kejadian itu. Dan Mas Dayu merasa bahwa Mas Dayu itu pernah mengalami kehidupan yang seperti dalam kehancuran. Mas Dayu ini adalah seorang pengusaha otomotif. Nah Mas Dayu ini juga pernah ingin mencoba untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri dengan cara ingin menabrakkan dirinya di kereta api. Tapi ternyata takdir kematiannya itu belum tiba. Jadi sekeras apapun usahanya, ketika ingin melepaskan nyawa dari raganya, itu tetap saja tidak bisa karena memang belum takdirnya. Ya namanya manusia, makhluk itu kan tidak bisa mendahului takdir kan. Ya karena mungkin memang takdir kematiannya Mas Dayu ini bukan dengan cara bunuh diri. Seenggaknya itu yang Mas Dayu akhirnya dia sadari. Di tahun 2008 nih di Semarang, waktu itu Mas Dayu ini masuk ke rumahnya, membuka pintu gerbang, terus kemudian memasukkan mobilnya. Karena saat itu Mas Dayu bisa dibilang usahanya sangat sukses. Dan setelah masuk, Mas Dayu pun menutup pagar rumah kan. Nah setelah sampai rumah, Mas Dayu ini raut wajahnya kayak orang yang lagi nggak lagi berbahagia. Jadi Mas Dayu ketika dia udah masuk rumah, dia menutup pagar rumahnya. Dan ketika di dalam rumah tuh Mas Dayu diperhatikan sama istrinya Mbak Yuli. Raut wajahnya Mas Dayu itu kayak orang yang lagi banyak banget masalah. Nah istrinya nanya dong, Mas kamu ini kenapa, kok kayaknya lagi ada masalah gitu? Iya nih dek, nggak tahu kenapa belakangan ini pelanggannya Mas itu jadi sepi banget, jadi nggak ada orang yang pada datang, jawab Mas Dayu sambil menyenderkan dirinya di sofa. Nah Mbak Yuli mendengar jawabannya Mas Dayu, ya dia hanya terdiam karena kata Mbak Yuli itu nasibnya itu nggak jauh beda sama si Mbak Yuli di hari itu. Nah jadi Mbak Yuli itu punya usaha lain, karena memang Mas Dayu itu kan memang orang yang sukses kan, bisa dibilang kaya lah ya. Nah jadi si Mbak Yuli ini punya usaha toko emas seluruh teman-teman. Nah jadi di hari itu juga sama, jadi toko emasnya Mbak Yuli
itu sama sekali nggak ada pelanggan, nggak ada pembeli yang datang di hari itu sama sekali. Nah terus kata Mbak Yuli gini, Mas kamu yang sabar ya, aku juga sama kok Mas. Hari ini tuh aku sepi banget tokonya, nggak ada pelanggan satupun yang datang buat ngebeli emas. Dan sebenarnya nggak cuma hari ini aja Mas, dari minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin juga udah mulai sepi. Tapi aku nggak cerita aja sama Mas, takutnya nanti Mas Dayu ini jadi nambahin pikiran. Dan akhirnya aku juga mengurangi beberapa karyawan. Sebenarnya kasihan juga Mas, ya Allah, aku juga nggak tega sama karyawanku itu, kata si Mbak Yuli. Nah di sini Mas Dayu tiba-tiba nyeletuk, dia ngomong, Dek, ini kayaknya ada yang nggak wajar deh. Maksudnya nggak wajar gimana Mas? Iya, nggak wajar dengan usaha kita. Kayaknya ada orang yang emang sengaja buat ngejatuhin kita deh, kata Mas Dayu tiba-tiba ngomong seperti itu. Nah Mbak Yuli tanya balik dong, emangnya Mas Dayu percaya dengan hal-hal begituan? Ya nggak tahu juga sih. Terus kata Mbak Yuli gini, ya udah Mas kalau emang kayak gitu, gimana kalau kita coba konsultasikan ke ya Ustadz atau Pak Kiai gitu. Gimana ya Dek? Enggak lah, nggak usah. Buat apa? Loh kenapa Mas? Bukannya Mas barusan bilang katanya mungkin ada orang yang nggak suka dan pengen ngejatuhin kita, menghancurkan usaha kita. Ya kan nggak ada salahnya Mas kita coba. Ya bukannya apa-apa Dek, Mas itu takut salah ketemu sama orang. Maksudnya salah ustadz atau salah kiai. Takutnya tuh gini loh Dek. Takutnya itu justru nanti kita datang ke ustadz yang salah, ke kiai yang salah. Terus kemudian akhirnya dia memanfaatkan keadaan ini untuk menghasilkan uang buat mereka. Kan udah banyak tuh zaman sekarang yang kayak, mohon maaf nih, kayak ustadz atau kiai yang ternyata mereka ini bukan seorang kiai atau ustadz, cuma nipu aja biar dapat uang dari ininya apa pasiennya atau pelanggannya itu. Kata Mas Dayu seperti itu. Ya iya sih Mas, bener juga. Nah keduanya ini sih Mas Dayu sama istrinya mereka diem kan bingung. Nah tiba-tiba Mas Dayu dikagetkan dengan suara handphonenya yang bunyi, yang berdering dari dalam kantongnya itu. Dan dengan malasnya Mas Dayu itu karena lagi pusing kan, dia ngangkat telepon dan ternyata ketika mau diangkat tuh ada di kontaknya namanya itu orang kepercayaannya si Mas Dayu yang namanya itu Mas Haikal. Haikal gitu. Mas Dayunya bergumam, siapa Mas? Kata si Mbak Yuli kan, karena nggak terlalu memperhatikan Mas Dayu ini ngomong, ini Haikal Dek, karyawannya Mas, orang kepercayaannya Mas. Nah terus kemudian kata Mbak Yuli, ya udah diangkat, Haikal kan siapa tahu penting. Ya udah Mas angkat telepon dulu ya. Terus diangkat tuh sama Mas Dayu teleponnya. Halo, ada apa Kal? Pak, dengan panik nih suaranya si Haikal dari seberang sana, dari telepon itu. Pak, showroom mobil kita kebakaran Pak. Tolong Bapak segera ke sini Pak, cepat. Begitu kata si Haikal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya Kal, iya saya segera ke sana. Dijawab seperti itu sama si Mas Dayu ini. Mas, kenapa? Ada apa? Kok innalillahi, siapa yang meninggal? Tanya si Mbak Yuli. Showroom kita Dek, showroom kita kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mas. Kok ada-ada aja sih Mas ujian kita. Mas yang sabar ya Mas. Mas yang tenang. Iya Dek. Ya udah kalau gitu Mas kesana dulu ya. Ya udah Mas. Aku temenin nggak? Nggak usah, kamu di rumah aja. Biar Mas sendirian aja. Ya udah Mas, hati-hati ya, yang sabar ya. Iya. Ya udah hati-hati Mas. Nah cabut tuh Mas Dayu pergi ke showroomnya yang berikut bengkel juga di situ, menjual spare part mobil. Pokoknya apa ya, alat-alat otomotif lah. Nah jadi Mas Dayu itu pergi ke showroomnya itu yang kebakaran itu berarti habis maghrib. Dan di dalam perjalanan ya pikirannya kacau dong pasti. Istrinya, toko emasnya sampai ngurangin karyawan karena nggak laku. Terus bengkel dan juga showroomnya itu kebakaran. Nah di jalan sambil nyetir tuh Mas Dayu ya dia menggerutu sendiri. Ya Allah, ini apa maksudnya? Cobaan Engkau datangkan bertubi-tubi. Apakah Engkau ini hanya ingin menguji keimananku? Atau Engkau ini sedang mengingatkanku ya Allah? Ya tapi kenapa dengan cara seperti ini? Kalau memang Engkau ingin menguji iman dan juga ingin mengingatkanku, kenapa Kau hancurkan usahaku ya Allah? Di sini Mas Dayu dia tuh sambil nangis. Dia nggak kuasa menahan air matanya kan. Dan ketika Mas Dayu ini sampai di lokasi, di showroom dan bengkel yang kebakar, itu api udah membumbung tinggi lur, teman-teman. Nah sementara kayak yang pemilik toko, ruko-ruko di sampingnya itu mereka pada berlarian mengamankan isi dari dalam toko mereka kan. Mereka keluarin yang masih memungkinkan bisa diselamatkan. Nah tapi di sini justru enggak sama Mas Dayu.
Ya kenapa? Karena semuanya mobil yang ada di dalam showroomnya, terus semua peralatan, spare part, semuanya ludes kebakar. Ya memang benar-benar nggak ada yang bisa diselamatkan. Dan itu menjadi pemandangan yang sangat-sangat menyedihkan buat si Mas Dayu ini. Itu kejadian di tahun 2008 ya lur teman-teman. Nah jadi setelah kejadian yang memilukan, kebakaran showroomnya itu yang menghabiskan, ya mungkin bisa dibilang itu adalah aset utamanya kan. Nah, selang setahun nih di tahun depannya di tahun 2009, Mas Dayu kembali mengalami sebuah musibah dan itu yang sangat atau paling menyedihkan. Karena kenapa? Karena Mas Dayu harus kehilangan istrinya yaitu Mbak Yuli, meninggal dunia. Mas Dayu ini apa ya? Menangis bersimpuh di atas pusara istrinya Mbak Yuli sambil berkata, "Ya Allah, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa sekejam itu engkau memberikan aku cobaan? Setelah semua yang aku punya, engkau hancurkan, engkau hilangkan. Sekarang istriku, orang yang aku cintai, orang yang aku sayangi, harus engkau renggut juga. Kenapa ya Allah? Kenapa engkau berikan ini semua kepadaku? Kenapa enggak aku aja yang engkau ambil? Kenapa harus istriku?" Jadi si Mas Dayu itu kayak apa ya? Kayak orang yang shock banget lah pasti. 2 tahun berturut-turut tuh di 2008 sama 2009, musibah yang besar semua itu, kehilangan usaha, mata pencarian, yang dimana yang menjadi sumber penghasilan sampai Mas Dayu ini menjadi orang yang kaya yang sangat sukses. Terus kemudian di 2009 kehilangan istrinya. Pokoknya Mas Dayu itu nggak kuasa, dia nahan tangis, berderai air mata mengingat semua kejadian yang menimpa si Mas Dayu ini. Dan nih yang miris banget tuh ya, udah usahanya bangkrut, itu showroom yang kebakaran di 2008, terus berikut juga usaha istrinya yang toko emas, itu juga ikut bangkrut. Sebenarnya usahanya tuh banyak cabangnya, cuman ya itu kita ambil beberapa aja. Itu udah bangkrut semuanya, ditambah lagi rumah, semua aset, itu harus disita bank. Dan saat itu Mas Dayu hidup dalam keadaan yang sangat miskin, nggak punya apa-apa. Istri udah nggak ada, usaha nggak ada, rumah udah nggak ada. Jadi memang benar-benar nggak ada harta yang tersisa sama sekali. Dan sekarang istrinya pergi. Udah nggak ada harta yang tersisa, hidup seorang diri. Jadi sebelum meninggal itu mereka berdua itu karena rumahnya udah disita terlebih dulu, akhirnya mereka itu ya tinggal di rumah kontrakan yang sederhana. Tapi sebelum mereka ngontrak sebenarnya ada rentetan perjalanannya sih. Soalnya sempat tinggal di rumah dari ibunya Mbak Yuli sendiri atau rumah mertuanya si Mas Dayu. Nah karena saking depresinya dia, ya adalah sisa sedikit uang gitu kan dari usahanya, tabungannya itu. Dia itu pakai setiap hari buat mabuk-mabukan di rumah kontrakannya itu. Yang sampai ngebuat istrinya itu juga ya kayak orang yang apa ya, selalu ngasih tahu nasehatin tapi nggak ngefek gitu loh sebelum akhirnya istrinya itu meninggal. Nah rumah kontrakan, yang namanya rumah kontrakan itu kan harus dibayar setiap bulan. Nah, sedangkan Mas Dayu ini nggak punya kerjaan, sisa uang tabungan yang nggak seberapa itu dipakai cuma buat mabok-mabokan. Nah di situ kan istrinya yang ngomel lah. Nah terus ketika lagi dalam kebingungan seperti itu, tiba-tiba pintu rumah kontrakannya itu ada yang menggedor dari luar dan dipanggil, "Dayu, Dayu!" Dan ternyata itu adalah suara ibu atau si pemilik kontrakan yang menagih uang bulanan dulu teman-teman. Yang memang udah beberapa bulan Mas Dayu ini menunggak. Nah di situ karena ditagih, dan si ibu kosnya ini juga ngomong kalau memang udah nggak bisa bayar, ya diusir intinya. Karena ini rumah bakalan ada yang mau nempatin lagi. Nah di sini tapi Mas Dayu sama istrinya ya berjanji, lagi-lagi berjanji, nanti kalau udah ada kita bayar kok. Iya tapi kapan? Iya pokoknya nggak lama lah Bu, tolong kasih kami waktu. Ya udah, saya kasih kalian satu kesempatan lagi. Kalau sampai kalian nggak bisa membayar, kalian segera pergi dari sini. Iya Bu, kata si Mbak Yuli sama si Dayu ini. Nah setelah ibu kos pergi nih, nah terus Mas Dayu ceritanya dia ke kamar mandi kan. Ya biasa orang minum gitu kan beser, dia pengen bawaannya tuh pengen kencing mulu ke kamar mandi kan. Nah setelah sampai kamar mandi beberapa saat nggak lama, itu terdengar kumandang adzan maghrib. Nah setelah mendengar suara adzan maghrib ini, Dayu itu dia ingat sama Allah, sama Tuhan itu. Tapi bukan ingat dia terus waktu masuk sholat dia mau sholat, bukan. Dia ingat sama Tuhan, sama Allah, tapi untuk mengumpat. Ketika mendengar suara adzan maghrib tuh Mas Dayu kayak gini, "Ah, aku benci denganmu. Ya Allah, meskipun engkau memanggilku berkali-kali dengan suara adzan, aku tidak akan pernah datang.
Aku kecewa. Seperti itu Mas Dayu. Jadi Mas Dayu di kamar mandi itu cuma cuci muka doang, nggak ngambil air wudhu, nggak apa. Ya kan habis minum juga kan, habis mabuk dia. Dan tiba-tiba nggak lama Mas Dayu itu kayak mendengar sesuatu yang jatuh dari dalam kamarnya. Nah langsung Mas Dayu ini dia habis cuci muka dia langsung lari ke kamar. Nah tapi ternyata setelah diamati di kamar nggak ada apa-apa. Dia nanya ke istrinya, itu tadi suara jatuh apaan dek? Nggak tahu mas. Emangnya ada suara apaan? Jadi istrinya tuh nggak dengar. Ini kita kejadian sebelum istrinya itu meninggal ya teman-teman. Nah setelah itu karena dengar jelas tuh suara benda jatuh, kemudian dicari tuh di seluruh kamar kan. Dicari sama Mas Dayu, ini apa yang jatuh itu? Karena istrinya nggak dengar apa-apa lah. Ketika Mas Dayu itu ngelihat ke kolong ranjangnya itu, Mas Dayu itu ngelihat kayak ada benda, bentuknya itu bulat, terus dibungkus pakai kain, dan kayak nyala gitu loh. Itu bendanya tuh. Ya akhirnya Mas Dayu ngambil sapu kan, terus di apa ya istilahnya tuh ya, dicutik atau di apalah itu benda itu kan. Terus kemudian dipukul-pukul tuh sama Mas Dayu. Jadi apa ya, nyalanya tuh kayak nyala api gitu loh, cuman nggak kebakar. Nah setelah itu kemudian dibuka, jadi bentuknya tuh kayak apa ya, bulat kayak bola, tapi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ya cuma sekitar sekepalan tangan ini aja. Nah di situ kan aneh Mas Dayu loh, ini apa ya dek kira-kira? Iya ya mas, itu benda dari mana ya datangnya? Kok tiba-tiba ada di bawah tempat tidur kita? Wah ini aneh nih. Dan setelah itu akhirnya nggak lama si istrinya Mas Dayu ini meninggal. Nanti di pertengahan bakalan saya ceritain tuh gimana meninggalnya si istrinya Mas Dayu. Nah setelah istrinya meninggal kurang lebih 5 bulan tuh Mas Dayu lontang-lantung hidupnya di jalan. Jadi udah kayak orang gila gitu loh, nggak ada tujuan, nggak ada arah. Tapi dibilang gila ya nggak gila juga sebenarnya. Karena Mas Dayu itu masih punya kesadaran yang normal. Cuma dia apa ya, kayak orang stres aja gitu loh, maksudnya kepikiran dengan musibah-musibah yang dia alami, dia kecewa sama Tuhan, sama Allah, maksudnya dengan takdirnya, nasibnya yang seperti itu. Nah pas saat lontang-lantung itu Mas Dayu timbul pikiran bahwa dia itu pengen mengakhiri hidupnya, yaitu bunuh diri tadi, pengen menabrakkan dirinya ke kereta api. Tapi lagi-lagi usaha itu gagal. Pokoknya udah beberapa kali Mas Dayu itu mencoba ini apa, percobaan bunuh diri, tapi selalu gagal. Nah ini Mas Dayu itu lumayan lama dia lontang-lantung di jalanan kayak orang gila. Nah di situ Mas Dayu itu selalu teringat dengan pesan seorang Pak Kiai dulu ketika istrinya ini menjelang kematiannya, ketika lagi sakit. Nah ini kita udah mulai masuk nih cerita bagaimana nih istrinya dia meninggal kan. Nah jadi Pak Kiai tersebut itu berpesan ke Mas Dayu, apa ya, maksudnya menyarankan untuk selalu bersedekah gitu loh, meskipun dalam keadaan yang sulit. Ya karena sedekah itu kan nggak dipatok dengan nominal harus berapa, harus banyak, enggak. Jadi sedekah itu yang pada intinya kita ikhlas. Nah di situ Mas Dayu inget tuh kepikiran, karena dia nggak gila, dia masih pengen punya apa ya, masih punya ambisi, dia itu pengen bangkit lagi. Nah makanya Mas Dayu sempat kepikiran itu. Dan menurut Mas Dayu itu, masa iya sih sedekah itu sebegitu dahsyatnya, sebegitu hebatnya, sampai-sampai dibilang sama Pak Kiai itu bisa untuk mencegah atau menolak bala atau musibah yang bakalan datang menimpa, dan juga bisa untuk menarik rezeki. Masa iya sih? Tapi setelah dipikir-pikir juga tuh ya ada benernya sih. Karena selama Mas Dayu ini orang apa ya, menjadi orang yang sukses, dia itu nggak pernah bersedekah sama sekali. Yang pada intinya tuh, kalau kita di Islam nih ya, di Muslim itu kan intinya apa ya, apa yang kita punya, harta itu sebenarnya kan titipan, dan di harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain, yaitu hak-hak orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, dan itu nggak pernah disadari oleh Mas Dayu walaupun dia tahu, dan nggak pernah dilakukan. Nah Mas Dayu sempat mikir kayak gitu, atau jangan-jangan memang karena itu kali akhirnya dia sempat kepikiran dia pengen coba pengen membuktikan seberapa hebatnya sedekah itu. Nah tapi ya dengan kondisi seperti itu Mas Dayu bingung, dia mau bersedekah pakai apa. Buat makan aja dia nggak pasti sehari bisa makan sekali. Jadi Mas Dayu itu dia makannya itu dari pemberian orang, ya karena disangka orang gila kan. Kadang-kadang ada orang yang iba terus kasih makanan, nah baru Mas Dayu itu bisa makan. Nah di situ dia mikir, sedekah apa ini ya Allah, sedangkan aku punyanya sekarang cuma nyawa, itu pun juga titipan, paling sama darah nih yang ngalir di tubuh. Terus apa yang mau aku sedekahkan? Nah tiba-tiba mungkin ketika lagi mikir kayak gitu datang hidayah nih mungkin ya awalnya.
Jadi Mas Dayu sempat mikir, oh iya, nyawa titipan dan juga darah yang aku punya. Dan ada sebuah yayasan yaitu PMI kan, itu kan apa ya, kayak yang menyalurkan ini loh, orang ketika donor darah gitu kan. Nah itu kata Mas Dayu mungkin itu bisa menjadi bagian dari sedekah. Nah tapi Mas Dayu juga mikir, dia mau datang ke PMI mau mendonorkan darahnya, ya otomatis dia tahu dia nanti ketika datang bakalan ditolak karena identitas dia nggak punya, terus kondisinya itu compang-camping, pokoknya persis orang gila, nggak mungkin diterima dong ketika masuk ke kantor PMI atau semacamnya kan. Akhirnya Mas Dayu beberapa kali mengurungkan niatnya, walaupun pada akhirnya ya Mas Dayu ini juga mantep, akhirnya dia mau mendonorkan darahnya. Nah jadi di saat Mas Dayu ini ragu dia mau sedekah itu dengan mendonor darah, dia ingat peristiwa kejadian di mana istrinya ini masih hidup dan menjelang akan kematiannya. Nah sempat saya bilang tadi, mereka itu sempat tinggal di rumahnya orang tuanya Mbak Yuli kan setelah bangkrut. Nah ceritanya Mbak Yuli ngomong gini, Mas ini kita mau kemana sekarang, kita udah nggak punya apa-apa, kita udah nggak punya rumah. Ya nggak tahu deh, Mas juga nggak tahu mau kemana. Nah istrinya nyaranin nih Mbak Yuli, gimana kalau kita pulang ke rumah orang tuaku aja Mas, mudah-mudahan orang tuaku juga insya Allah mengerti lah tentang kondisi kita, karena ini juga semua kan bukan kemauan kita. Ya udah, tapi Mas malu deh, nggak usah malu Mas, orang tuaku ini kan juga orang tuanya Mas. Ya udah, akhirnya singkatnya mereka datang nih ke rumah orang tuanya Mbak Yuli, dan alhamdulillah mertuanya Mas Dayu ini menerima dan mau mengerti keadaan mereka yang mengalami musibah, dari showroomnya kebakaran, toko emasnya juga bangkrut, kemudian rumahnya disita. Nah tapi setelah tinggal beberapa lama nih di rumah mertuanya, Mas Dayu juga lama-lama nggak betah, karena ya risih, nggak enak juga kan sebagai kepala rumah tangga, nggak punya pekerjaan, hidupnya numpang. Nah akhirnya Mas Dayu ngomong sama Mbak Yuli, nekat buat pinjam uang ke orang tuanya. Nah setelah ngomong minjem dikasih, nah itu duitnya tuh dia pakai buat pergi ke kota lagi, ke Semarang. Nah di sana nyewa rumah itu tadi, rumah kontrakan. Nah tapi setelah Mas Dayu ini nyewa kontrakan nih rumah, itu bukan semakin membaik, tapi semakin semakin terpuruk, karena Mas Dayu nggak punya pekerjaan, buat makan sehari-hari pakai apa. Nah tapi istrinya ini Masya Allah, karena Mbak Yuli itu mau menerima segala keadaannya si Mas Dayu, dan orang tuanya Mbak Yuli juga tidak terlalu ikut campur, apalagi sampai menuntut, itu nggak pernah. Dan Mbak Yuli ini memang orangnya jadi di tengah-tengah cobaan yang mendera gitu kan, Mbak Yuli ini selalu mengingatkan Mas Dayu untuk sholat, perbaiki ibadahnya, kita minta sama Allah. Nah ini Mas Dayu tuh nggak waktu itu, jadi semakin dia terpuruk, semakin menjauh dari Tuhannya. Jadi Mas Dayu ketika diajak sholat itu jawabannya itu selalu, males Mas Dek, ngapain sholat, selama ini Mas sholat juga mana, justru malah Allah itu mengambil semua yang kita miliki, dan Allah juga yang membuat kita seperti ini, menjadi sengsara hidupnya. Semua harta nikmatnya kita dalam mencari uang, setelah kita mengumpulkan semuanya, tiba-tiba diambil begitu saja dengan enaknya. Jadi Mas Dayu selalu berpikirnya seperti itu. Nah kata Mbak Yuli gini, Mas, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, ini semua ujian Mas, cobaan. Coba deh kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Enggak Dek, Mas tetap nggak mau sholat. Kalau kamu mau sholat, kamu sholat sendiri aja, dan kamu minta tuh sama Allah, balikin lagi tuh apa yang kita punya dulu, kalau emang bisa. Nah nanti kalau emang bisa nih udah balik semua, baru deh Mas sholat, baru Mas percaya sama Allah. Mas Dayu malah seperti itu, jadi murtad istilahnya. Jadi murtad itu salah satunya itu ya nggak harus dia keluar dari agama, enggak. Dengan itu tadi, mencaci maki dan tidak percaya sama Allah, itu ya murtad. Nah setelah si Mbak Yuli ini sholat, Mas Dayu kan lagi duduk nih di depan, di teras depan kan, sambil ngerokok, sambil mikir nih ke depannya gimana. Nah tiba-tiba Mbak Yuli ini kan sholatnya di dalam kamar. Mas Dayu itu dengar suara rintihannya si Mbak Yuli, manggil Mas Dayu. Mas. Mas Dayu kaget dong, ini istrinya kenapa? Kok manggilnya suaranya kayak gini, kayak merintih.
Nah, Mas Dayu mendengar suara istrinya tersebut langsung berlari menuju kamar. "Kamu kenapa, Dek? Kamu kenapa?" Sambil megangin pundaknya Mbak Yuli tuh. "Mas, ya Allah sakit banget Mas perutku Mas. Mas sakit Mas." Jadi Mbak Yuli itu mengeluh sakit yang luar biasa di perutnya. Dan nggak lama, Mbak Yuli itu sampai muntah cairan berwarna merah, yaitu nggak lain nggak bukan darah. Nah, Mas Dayu kan kaget, bingung. Mbak Yuli itu nggak pernah, apa ya, maksudnya nggak punya riwayat penyakit yang mengkhawatirkan gitu loh, apalagi sampai muntah darah kayak gitu, dan itu terjadi mendadak. Karena sebelum dia sholat, Mbak Yuli itu baik-baik aja. Ya karena itu tadi kan ngajakin Mas Dayu sholat, nggak ada tanda-tanda tuh Mbak Yuli mau sakit atau mengalami apa, nggak ada. Ya awalnya apa namanya sakit, terus kemudian nggak lama sembuh gitu kan, ntar kambuh lagi, dan akhirnya semakin lama itu semakin sering Mbak Yuli mengalami kejadian itu. Nah setelah saking seringnya tuh mengalami kejadian tersebut, nah pas kambuh yang terakhir itu Mas Dayu apa ya kayak inisiatif, nih apa mau datengin kiai nih, karena ini nggak wajar, soalnya pernah sempat diperiksain ke dokter ya dengan uang minjem tentunya, ngutang ke sana kemari. Nah ketika didiagnosa dokter itu nggak ada penyakitnya. Akhirnya Mas Dayu manggil kiai. Nah datang ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiainya ya, "Mas itu kan bukan tanah saya, ya coba dibawa ke dokter." "Udah Pak Kiai, tapi kata dokter nggak ada penyakitnya." Mungkin dokternya salah mendiagnosa kali." "Enggak Pak Kiai, tolong Pak Kiai, tolong saya, tolong istri saya Pak Kiai, saya nggak tega, saya kasihan. Tolong Pak, ya setidaknya Pak Kiai datang ke rumah saya buat lihat keadaan istri saya, ngecek." Nah karena si Mas Dayu ini mendesak, memaksa, akhirnya Pak Kiai pun ya menuruti. "Ya udah, tapi saya nggak janji kalau saya ini bisa melakukan sesuatu ya Mas, karena kan saya memang nggak bisa, apa ya, nggak punya kemampuan untuk itu." "Nggak apa-apa Pak Kiai, pokoknya saya minta tolong datang ke rumah saya." Akhirnya mereka berdua kembali tuh ke rumahnya Mas Dayu. Nah dilihat di situ lah Pak Kiai ya sewajarnya yang dia bisa. Jadi Pak Kiai minta Mas Dayu tuh ngambilin air mineral tuh di gelas, terus kemudian dibacain kayak doa-doa gitu kan, ya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, terus kemudian disuruh diminum sama Mbak Yuli sambil baca bismillah. Nah, setelah diminum sampai habis tuh airnya di gelas, ternyata nggak menunjukkan perubahan sedikit pun, walaupun udah dibacain doa-doa gitu kan. Tapi Mbak Yulinya ini masih tetap aja kesakitan. Ini mohon maaf ya Lur, karena ini lagi hujan deras banget, jadi bercampur geluduk juga. Mohon maaf apabila kalian terganggu. Nah, kita balik lagi nih ke Mbak Yuli. Nah, setelah Mbak Yuli dikasih minum air mineral itu tapi nggak ada perubahan, di sini Pak Yai juga bingung sama Mas Dayu. Harus pakai cara apa lagi buat ngobatin istrinya, padahal sedangkan ekonomi mereka keadaannya lagi tidak baik-baik aja. Dan semuanya itu pasti memerlukan biaya. Ya untuk berobat, ya untuk lain-lain sebagainya. Mereka itu nggak punya duit. Nah setelah itu ternyata Pak Kiai apa ya, ya tahu, sampai Pak Kiai itu bilang, "Ya Allah," kayak kaget gitu loh Pak Kiainya. "Loh kenapa Pak Kiai, ada apa?" "Mas, ini mohon maaf sebelumnya, saya itu belum pernah menangani orang yang mengalami seperti ini Mas. Jadi yang saya lakukan itu ya hanya beberapa cara yang pernah saya pelajari ketika saya di pesantren, yang diajarkan oleh guru saya. Dan saya udah melakukan itu, tapi ternyata tidak ada hasil, tidak ada perubahan." Nah di tengah kebingungan mereka berdua nih Pak Yai sama si Mas Dayu, tiba-tiba Lur, ada suara kayak benda yang apa ya, kayak dilempar ke atas gitu loh, kayak nabrak genteng. Tar! Dan genteng rumahnya itu emang keangkat ke atas sampai kebuka. Ya nggak kebuka semua sih, cuma berapa gitu kan. Pecah tuh gentengnya. Kaget dong keduanya, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu Mas?" Kata Pak Yai. Nah Pak Yai yang ada di dalam kamar langsung lari tuh memburu keluar di ruang tamu, yang kemudian disusul sama Mas Dayu. Nah setelah itu Mas Dayu nanya kan, "Ada apa Pak Yai, ada apa? Apa sebenarnya Pak Yai yang terjadi?" Nah belum Pak Yai ini menjawab, tiba-tiba Mbak Yuli dari dalam kamar itu teriak lagi mengerang, "Mas!" manggil suaminya. Dan seketika keduanya pun, Pak Yai sama Mas Dayu, langsung berlari lagi, balik lagi ke kamar. Dan setelah sampai di kamar ternyata dek, Mas Dayu di situ kaget melihat istrinya yang sudah tidak bergerak, alias pingsan, belum meninggal pada saat itu. Kemudian dibangunin, digoncang-goncangin, dipanggil-panggil, nggak nyautin tuh si Mbak Yuli, tapi masih ada nafasnya. Nah di sini Pak Yai akhirnya mau jujur, dia mengutarakan, "Mas, ini saya terus terang aja ya." Kata Pak Yai gini, "Ini bukan saya suudon dengan orang itu, enggak. Tapi ini sepertinya memang ada yang nggak beres. Jadi ada seseorang yang mengincar Mas sama istrinya.
Tapi sebenarnya itu niatnya awalnya itu nggak ngincer istrinya Mas, tapi mengincar usahanya Mas, bisnisnya Mas. Tujuannya untuk menghancurkan. Iya Pak, iya bener. Saya juga udah punya rasa curiga ke arah situ. Karena usaha saya semuanya bangkrut, hancur. Sampai akhirnya saya seperti sekarang ini. Dulu saya nggak seperti ini Pak Yai. Mohon maaf. Iya saya paham kok, saya tahu. Dan ini istrinya Mas Dayu, ini adalah efek dari kiriman santet atau teluh dari si pelaku ini. Jadi awalnya itu ngincer bisnis, usaha. Tapi karena apa ya, mungkin sekalian gitu kan. Ya udah habisin aja semua, pokoknya dibikin menderita. Nah, sehingga istrinya pun ikut diantem pakai teluh atau santet itu. Nah, Mas Dayu nanya kan, kira-kira siapa ya Pak Yai orang itu? Siapa pelakunya? Apakah orang yang kenal saya atau memang orang terdekat saya atau siapa Pak Yai? Kalau untuk itu saya mohon maaf Mas Dayu, saya juga tidak tahu siapa orangnya, kata Pak Yai begitu. Ya terus gimana Pak Yai caranya untuk mengatasi semua ini? Saya nggak mau terjadi sesuatu yang buruk terhadap istri saya Pak Yai. Iya Mas, ini saya khawatirnya Mas Dayu itu bakalan terus mengalami seperti ini. Dan takutnya nanti akan berdampak buruk, bahkan sampai, mohon maaf nih Mas, bukannya saya menakut-nakuti, takutnya nanti istrinya Mas Dayu ini nggak bisa tertolong, dan saya juga nggak punya kemampuan sampai ke situ untuk menangani, mengobati, mohon maaf. Nah, terus gimana Pak I caranya? Saran saya Mas Dayu ini perbanyaklah sedekah, apalagi dulu ketika Mas Dayu ini masih berjaya. Perbanyaklah sedekah Mas Dayu, karena sedekah itu bisa untuk menolak bala, untuk mencegah datangnya musibah, termasuk seperti ini. Itu bisa. Dan sedekah itu juga sebagai apa ya, sarana untuk membuka pintunya rezeki, kata Pak Kiai seperti itu. Nah, dari kejadian itu makanya Mas Dayu selalu ingat, oh iya dulu aku nggak pernah sedekah, lupa dengan hak-hak orang lain yang dititipkan ke Mas Dayu, bahwa hartanya Mas Dayu, kekayaannya itu ada hak-hak orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Nah, tapi itu semua disadari setelah istrinya itu sudah meninggal, Lur. Ya akhirnya semua yang dikatakan sama Pak Kiai itu sedikit demi sedikit terbukti. Sakitnya Mbak Yuli itu nggak kunjung sembuh, dan kemudian singkatnya akhirnya Mbak Yuli meninggal dunia. Dan setelah itu Mas Dayu juga diusir dari rumah kontrakannya dan menjadi lontang-lantung kayak orang gila. Nah, singkat ceritanya Lur, teman-teman, sebenarnya ceritanya itu panjang, tapi saya ambil intinya aja ya, seperti biasa. Nah, jadi ketika Mas Dayu ini lagi dalam lamunannya, ingat kembali dengan istrinya semasa menjelang kematian, sedekah itu. Akhirnya Mas Dayu pun nekat, setelah dia udah nggak ngelamun lagi kan, dia nekat datang ke PMI, dan ternyata di situ memang beda dengan apa yang dipikirkan sama Mas Dayu, sama ketakutannya itu. Ternyata orang-orang PMI itu orangnya ramah-ramah. Walaupun sih Mas Dayu tahu itu cuma sekedar basa-basi, tapi ketika ngobrol orang PMI-nya tuh ngomong, oh ternyata ini bukan orang gila, karena ngomongnya tuh nyambung. Cuma masalahnya Mas Dayu itu nggak punya identitas kayak KTP, karena hilang semua. Akhirnya di situ karena Mas Dayu mendesak, maksa juga kan, akhirnya diceklah darahnya. Nah, singkatnya akhirnya Mas Dayu boleh tulah buat donor darah. Nah, itu Mas Dayu niatkan buat sedekah karena hanya itu yang Mas Dayu punya. Dan Mas Dayu juga ingin membuktikan seberapa dahsyatnya tuh sedekah. Seiring berjalannya waktu sampai tibalah di tahun 2012, Lur. Nah, ceritanya Mas Dayu ini lagi jual koran dia. Biasa di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Nah, secara nggak sengaja nih di lampu merah, Mas Dayu itu nawarin koran nih ke pengendara mobil, dan ternyata si pengendara mobil itu adalah temannya Mas Dayu yang namanya itu Tony. Tony itu ya orang yang sukses juga, orang yang kaya, usahanya juga sama, showroom. Tapi showroom motor ya, mobil juga, dan juga bengkel. Pokoknya sama seperti usahanya Mas Dayu dulu, usaha yang kebakar itu, usaha otomotif. Nah, akhirnya si Tony ini nyapa kan, Dayu ya? Oh, Tony. Iya, ini aku Tony. Gimana kabarnya? Nah, terus belum selesai ngobrol, tiba-tiba lampu hijau tuh. Nah, si Mas Tony jalan kan, Dayu jangan pergi, tunggu sini, aku parkir mobil dulu. Alah, Mas Tony jalan, pinggirin tuh mobilnya, dia nepi, terus si Mas Dayu dipanggil, diajak ngobrol di situ. Kamu kok sekarang kayak gini, Dayu? Iya, ya mau kerja apa lagi? Aku kan udah nggak punya apa-apa, kamu tahu sendiri. Iya sih,
Nah di sini Mas Tony, ya ini mungkin rezekinya Mas Dayu ya. Nah jadi Mas Tony itu ngomong ke Dayu, Dayu sorry nih, aku mau cerita sama kamu. Ceritanya aku tuh lagi buka bengkel baru cabang, tapi di situ belum ada kepala, intinya apa ya, kepala bengkel lah. Nah aku kan tahu nih kamu mumpuni di hal itu. Gimana kalau kamu yang jadi kepala bengkel di usaha baruku itu? Gimana ya Ton? Bukannya aku nolak sih, cuman ya emang aku bisa lah, aku tahu kamu kok, aku percaya kamu ini kan orang yang berpengalaman. Kalau kamu nggak bisa, kamu dulu nggak bakalan sesukses itu, sejaya itu. Makanya kamu ini kan teman aku, ya anggap aja aku bantuin kamu lah. Ya udah ntar dulu deh, aku pikir-pikir. Udah nggak usah dipikir, kalau iya kapan deh nanti aku jemput lagi kamu ke sini. Nah singkatnya Mas Dayu pun akhirnya mengiyakan lah. Terus selang beberapa hari mereka janjian lagi di situ, dan Mas Tony jemput tuh Mas Dayu. Nah ternyata benar ditempatkan di usaha bengkelnya yang baru sebagai kepala bengkel. Nah dikelola oleh Mas Dayu, bengkelnya itu semakin maju berkembang. Nah Mas Dayu pun kan dapat gaji nih dari si Mas Tony. Jadi gajinya Mas Dayu ini juga beda, karena memang jabatannya sebagai kepala bengkel dan juga dia temennya Mas Tony juga kan. Nah, akhirnya gajinya ya lumayan lah, gede. Nah dari gajinya itu dia kumpulin, terus akhirnya dia sambil kerja sambil merintis bisnisnya dengan jual beli motor bekas. Awalnya ya jual belinya ke perorangan, kemudian dapat untung dari situ karena laku kan, terus ditambah lagi sama gaji, dia kumpulin lagi. Akhirnya dia buka stand tuh Mas Dayu, buat apa ya, showroom kecil-kecilan lah. Nah, di situ dia nyetok barang. Nah, itu lama-kelamaan berkembang, Lur, teman-teman. Jadi yang tadinya buka stand kecil, akhirnya semakin besar, dan akhirnya sampailah singkatnya nih, biar cepet ya, biar nggak terlalu lama. Lah, itu akhirnya Mas Dayu sampai jual beli mobil juga. Awalnya gitu, perorangan, terus kemudian buka stand lagi. Akhirnya Mas Dayu itu punya 2 showroom, showroom jual beli mobil bekas sama motor. Nah di sini tapi nggak melupakan pekerjaannya, tetap dengan tanggung jawabnya Mas Dayu itu sebagai kepala bengkel di tempat temannya itu, Tony. Nah terus pas ceritanya nih, Tony datang nih ke bengkel kan buat ya mantau lah. Nah di situ Tony cerita, Lur, kayak gini, Dayu, aku pengen cerita deh sama kamu. Iya, cerita apa, Ton? Ini udah nggak beres nih. Loh, nggak beres kenapa? Ini ada nih sainganku, dan ini bakalan ngancem nih sama usahaku. Ya elah Ton, kamu ini nggak usah khawatir, yang namanya rezeki itu udah nggak bakalan tertukar, kata Mas Dayu gitu. Nggak bisa, ini nggak bisa didiemin, pokoknya nggak boleh yang usahanya tuh bisnisnya nyamain kayak aku. Nah emangnya siapa? Ini mohon maaf ya, bukannya menjelekkan salah satu etnis, enggak. Nah di sini ternyata Tony itu merasa tersaingi oleh seseorang, bos showroom juga, dan di bidang otomotif. Nah orangnya ini orang Chinese atau Tionghoa lah ya. Nah itu si Tony ngerasa tersaingi oleh orang tersebut. Nah kata Tony gini, ini nggak boleh dibiarin, ini aku nggak bakalan tinggal diem, aku bakalan lakuin apapun biar nggak ada pesaingku lagi kayak yang udah pernah aku lakuin dulu ke pesaing-pesaingku. Nah di sini Mas Dayu langsung dek, ini maksudnya Tony apa? Atau jangan-jangan dulu Tony itu menganggap aku sebagai pesaingnya, karena memang dulu itu mereka berteman, relasi, dan di bidang yang sama, otomotif juga. Cuma dulu Mas Dayu itu lebih jaya, lebih sukses. Dan memang Mas Dayu juga punya kecurigaan bahwa semua yang terjadi kayak kebakaran showroomnya itu memang ada sabotase dari seseorang. Nah di sini udah mulai curiga nih Mas Dayu, cuman nggak berani menuduh gitu loh, karena nggak ada bukti. Akhirnya singkat ceritanya Mas Dayu udah ngingetin kan biar nggak melakukan hal-hal yang buruk itu. Tapi ternyata setelah selang beberapa minggu, showroom si orang Cina ini ya, mohon maaf, itu Mas Dayu dengar kabar showroomnya itu kebakar, dan kasusnya sama seperti showroomnya si Mas Dayu dulu, kebakaran. Nah karena semuanya itu ludes dan CCTV-nya juga ikut kebakar, jadi nggak ada data di situ. Tapi kebetulan jadi dari seberang jalannya ini, dari toko di situ kan ruko, nah itu jadi kerekam dari CCTV toko sebelahnya.
Nah, bahwa di situ ada orang pengendara motor maksudnya. Itu yang kayak apa ya, kayak mondar-mandir malam-malam nih di depan showroomnya si orang Cina itu. Kayak naburin sesuatu gitu loh, entah ya kayak nyiprat-nyipratin air. Dan nggak lama setelah itu ada percikan api dan kebakar. Jadi karena rekaman CCTV-nya itu nggak terlalu jelas, karena itu tadi kan malam-malam juga karena memang udah kebakar. Jadi di situ yang apa ya, yang kayak ketahuan kelihatan itu ya kayak intinya pengendara motor dan itu 2 orang. Dan setelah dilaporkan ke polisi itu kan masih dalam pencarian, dalam penyelidikan apa motifnya dan siapa pelakunya. Nah, karena Mas Dayu ini dia punya showroom motor jual beli kan, ceritanya tuh ada orang jual motor. Motornya nggak usah saya sebut merek ya. Intinya ada orang nawarin motor ke showroomnya Mas Dayu. Nah, otomatis Mas Dayu kan dicek dulu kan kondisi mesinnya masih prima apa enggak, body-bodinya. Nah, dari spakbor depan nih, jadi kayak ada bekas rada meleleh gitu loh, kayak bekas kena panas api. Nah, otomatis Mas Dayu nanya dong sama si penjual ini, si pemilik motornya, "Pak, ini kenapa kok kayak gini, kayak apa ya, kayak kena panas?" "Oh iya, itu nggak tahu Mas, soalnya habis dipinjam sama orang. Tahu-tahu pulang udah kayak gini." "Ya mau gimana lagi? Apalagi itu teman saya," kata si orang tersebut kan. Nah, di sini semakin curiga. Mas Dayu itu ingat dia pernah ngeliat rekaman CCTV dan motornya itu ciri-cirinya sama kayak motor ini, walaupun nggak terlalu jelas sih. Nah, cuman setelah diselidiki, ternyata motor tersebut itu dipinjam sama temennya, memang benar. Tapi bukan Mas Tony, orang lain. Yang ternyata orang lainnya itu ya sama, suruhannya Mas Tony. Jadi Mas Tony itu nyuruh orang, ngebayar orang buat sabotase, buat ngebakar showroomnya orang Cina tadi. Lah, si orang yang disuruh Mas Tony itu minjem motor sama orang yang barusan, yang mau jual motornya ke Mas Dayu. Nah, dari situ mulai terungkap. Akhirnya setelah diselidiki, bukti-buktinya pun mulai mulai muncul. Akhirnya polisi pun menemukan titik terang, dan singkat ceritanya ternyata pelakunya itu adalah Mas Tony. Nah, Mas Tony ini dijerat kasus itu tadi, sabotase, pembakaran, terus kemudian pembunuhan juga. Karena dari pengakuan orang tersebut, pesuruhnya Mas Tony itu yang tadi membakar showroom milik si orang Cina itu, dia mengakukan kalau dia disuruh dibayar sama orang. Nah, sebelumnya Mas Tony ini sempat buron. Lah, buronnya itu kan ada saksi mata. Lah, Mas Tony itu ternyata melakukan pembunuhan terhadap saksi mata itu. Siapa? Si yang punya toko itu, CCTV-nya itu. Yang jadi yang punya toko, yang CCTV dari toko yang merekam, itu jadi dibunuh juga sama Mas Tony. Nah, makanya Mas Tony dijerat kasus itu tadi, sabotase dan juga pembunuhan berencana. Akhirnya Mas Tony dituntut dengan hukuman mati. Nah, karena tahu Mas Tony ini di penjara, Mas Dayu sebagai teman yang udah punya kecurigaan juga, dia besuk dong ke rutan, ke rumah tahanan. Nah, setelah di situ besuk, Mas Dayu ngomong, "Ton, kamu kok tega sih ngelakuin ini sama orang?" Mas Tony di situ menyesal sih, mengaku. Dan Mas Tony di sini yang membuat Mas Dayu kaget, Mas Tony itu mengakui bahwa dulu yang menyabotase showroomnya Mas Dayu yaitu dirinya. Sama motifnya, menyuruh orang, terus kemudian yang mengirim santet sama teluh ke istrinya Mbak Yuli yaitu Mas Tony. Murka langsung di situ, biar mengebrak meja kenceng banget sampai mengagetkan petugas yang jaga di rumah tahanan itu. Langsung ditonjoknya tuh Mas Tony, brak, sampai ambruk, terus dihajar sama Mas Dayu. Ya karena saking emosinya. Nah, akhirnya petugas jaga di sel itu ya datang terus melerai mereka berdua. Di situ udah udah berdarah-darah lah pokoknya mukanya Mas Tony itu, karena diajar sama Mas Dayu nggak ngelawan. Jadi memang rasa bersalah dan minta maaf. Ya tapi gimana, semuanya udah terjadi, istrinya Mas Dayu udah nggak ada, usahanya udah hancur. Walaupun sekarang saat itu memang usahanya udah mulai dirintis lagi, udah mulai jalan. Tapi kekecewaan terhadap seorang teman itu yang mahal harganya. Nah, akhirnya kemudian Mas Tony pun menjalani persidangan dan ternyata memang benar divonis dengan hukuman mati. Nah, saya rasa memang itu hukuman yang pantas, yang cocok banget buat si Mas Tony ini. Pelaku pembunuhan, sabotase, yang kejam sama temannya sendiri, yang menghalalkan segala cara demi untuk menyingkirkan pesaing-pesaing bisnisnya. Nah, jadi seperti itu lur, teman-teman semuanya. Kurang lebih ini kisah nyata dialami oleh Mas Dayu sendiri, narasumber kita. Dan semoga
dari kisahnya Mas Dayu ini kita bisa mengambil contoh pelajarannya, yang dimana kita bersaing aja tapi secara sehat, bersaing secara positif. Jadi misalkan kita punya temen nih, temen kita udah sukses, ya jadi kita itu termotivasi, kita bersaing secara sehat, secara positif. Ah, teman saya udah sukses nih, berarti saya harus bisa sukses kayak dia, atau kalau enggak ya apa ya, bisa lebih, tapi dengan jalan yang baik. Jadi kita itu termotivasi dengan kesuksesan orang lain, apalagi itu teman kita. Bukan kita bersaingnya karena dia sukses terus dia harus ditumbangkan, enggak seperti itu. Seperti yang dilakukan Mas Tony, itu adalah cara yang salah. Nah, itu jangan pernah dilakukan. Karena nanti bakalan di akhirnya bakalan nggak baik juga buat kita. Udah nggak baik di kehidupan kita, merusak pertemanan, kepercayaan, pokoknya banyak banget dampaknya. Nah, dari itu makanya kita ambil pelajarannya. Dan mohon maaf apabila saya bercerita ini terlalu panjang lebar, bertele-tele, dan kurang bisa dipahami, dan kurang diterima, tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pada intinya, kalian ambil yang positifnya aja, Lur. Yang negatifnya kalian buang jauh-jauh. Dan kalau saya menyampaikannya ini kurang enak atau gimana, itu memang benar-benar karena kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Dan saya mohon maaf lagi nih, Lur, saya kasih tahu karena sekarang nih, dari tadi sih sebenarnya itu lagi hujan gede banget, hujan deras, hujan lebat, sama geluduknya juga kencang-kencang. Jadi kalau misalkan tadi sepanjang cerita itu banyak banget suara yang mengganggu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon pemaklumannya ya, Lur, teman-teman. Doa saya sih kita semua dihindarkan dari segala mara bahaya, segala musibah, dan segala bencana. Amin ya robbal alamin. Dan selamat tahun baru 2023. Semoga apa yang dicita-citakan di tahun 2023, di tahun baru, semuanya tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian semua saya doakan senantiasa kalian sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau punya saingan dan kita akan bersaing secara sehat, secara positif. Itu aja sih pesan dari saya untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan buat kalian, makasih banget yang udah ngikutin channel ini, setia nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai dan tidak menyekup iklannya. Saya ucapin makasih banget, makasih banyak. Baiklah, sekian dari saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.